semua, keluarga besar di sehat senantiasa semua. Hmm. Eh, Baik, kita mulai ya, Pak, Ibu, sambil nunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, dan mau nggak mau kita tetap mulai, biarkan yang lain menyusul seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in ala umur. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Prof. Musa selaku pembina SFIMA Sekolah Filsafat Islam Musa Asy'ari, dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kelas pada pagi hari ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingganya pada pagi hari ini kita masih diberikan waktunya untuk dapat hadir rutin mengikuti Sekolah Filsafat Musa Asy'ari. Selawat dan salam tak lupa dikasihkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Baiklah, di sini izin memperkenalkan diri. Saya Wahyu Nur Rahman, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya diminta panitia untuk menjadikan moderator dalam sesi hari ini yang pematerinya beliau Bapak Jabrulkan. Sebelum pemateri hadir dalam ruang Zoom ini, izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum VT beliau. Materi kita pada pagi hari ini, beliau Dr. Jabrulkan MSI. Beliau lahir di Purwodadi, Lampung, 13 Februari 1974. Beliau sekarang bekerja jadi dosen tetap pasca sarjana Stain Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Nomor HP beliau 0813 67 37 1535. Dan beliau sekarang beralamatkan kantor Jalan Raya Pating, KM 13, Petaling, Kecamatan Mandu Barat, Kabupaten Bangka. Beliau pendidikan terakhir S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Riwayat pendidikan beliau yang pertama pendidikan formal, S1 di Fakultas Dakwah jurusan KPI IAIN Raden Fatah Palembang tahun 2021. Kemudian melanjutkan pendidikannya di S2 program studi agama dan filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007. Kemudian beliau melanjutkan lagi di S3 program doktor studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2011. Pendidikan non formal beliau pesantren Mahir Arya Kediri, kemudian di Pare. Dan di sini terdapat beberapa karya beliau yang begitu banyak, karya dalam bentuk buku, individu, diantaranya banyak sekali di sini,
tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya, hasil karya bentuk buku juga di sini beliau sudah terpapar banyak. Itu yang mengenai kurikulum vitae beliau. Selanjutnya, kita di sini akan berbicara mengenai filsafat multidimensional. Sedikit saya akan menyampaikan mengenai filsafat dimensional. Seperti tulisan beliau, Bapak Sabrulkan, krisis multidimensional hanya dapat dipecahkan dengan berpikir yang multidimensional. Dan tentunya juga dengan mengubah cara pandang yang lebih dapat melihat manusia sebagai makhluk multidimensional pula. Hal ini memerlukan titik tolak pemahaman terhadap manusia yang lebih utuh. Tidak hanya berdimensi tunggal, hakikat manusia bukanlah materi yang hanya bisa dipenuhi kebutuhannya dengan uang. Hal yang sama juga bukan hanya makhluk spiritual saja yang bisa dipenuhi kebutuhannya dengan doa dan zikir. Demikian juga manusia bukan hanya makhluk ekonomi, makhluk politik, dan makhluk agama, tetapi juga makhluk yang multidimensional. Mungkin itu sedikit yang bisa saya berikan pada awal pertemuan kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya akan saya serahkan waktu dan tempat yang begitu luar biasa. Saya berikan ke Dr. Sabrulkan MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Mas Noval. Halo. Mohon ditunggu sebentar karena materi sedang berusaha untuk masuk ke Zoom. Ya Mas, memang cuaca sinyal kurang bagus di kepulauan. Sudah 2-3 hari ini memang kurang bagus. Jadi iya, kemarin juga di sini juga agak sedikit kendala Pak sinyal. Mungkin kita bisa tunggu sejenak. Baik. Semoga lancar semua. Selamat pagi Bapak Sabrulkan. Selamat datang di ruang Zoom. Ini saya lambat masuk ini yang dibagi di share kemarin sama Mas. Salah kode ya, Pak. Salah, ini passcode-nya saya yang kemarin tuh 1641549770 rupanya. Oh. Ya, enggak apa-apa Pak. Selebihnya tadi sudah dibuka Pak. Sekarang waktu dan tempat Bapak dipersilahkan untuk menyampaikan sebuah materi pada pagi hari ini. Suara saya jelas Mas ya?
Alhamdulillah jelas Pak. Alhamdulillah jelas, Prof. Ya. Saya mau share screen ya, bisa ya? Bisa. Oke, saya coba ini. Aman bisa. Mulai Mas ya. Bisa Pak. Jadi saya mulai ya. Oke, monggo silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang saya muliakan Prof. Musa Ashari. Prof. Musa ada nggih? Belum ada. Musa Oke, belum Pak. nggak apa-apa. Kawan-kawan yang udah hadir, ini udah ada partisipannya 14.000 ya. Amin. Kalau ditambah 02 ya, kalau ditambah 02. Amin, Prof. Amin. Insyaallah ke depan lebih banyak lagi Pak. Jadi ini luar biasa ini kita ini. Pesertanya aja 14.000 ini. Seluruh dunia. Simpatisan semua ikut itu jadi Kalau- rahmatullah semua. Kalau kata Tutul kan ini seluruh peserta dari dunia maya dan dunia nyata hadir semua ini. Kalau pesertanya banyak ini kan kita lebih semangat gitu, 14.000. Amin. Amin. Oke ya, saya mungkin nggak panjang-panjang karena apa ya, nggak lama-lama ya, karena filsafat multidimensional tema saya hari ini ya. Filsafat multidimensional ini salah satu paradigma pemikiran Musa Ash'ari yang katakanlah ini sebetulnya sudah berapa kali ya kita bedah ya, mungkin sudah 4 kali lah ya kita bedah ya. Pertama pas bukunya jadi itu kita bedah sampai 7 sesi ya, sampai 7 sesi. Setelah itu ada apa ya, pitch pertama, seminar, kita bedah juga, lalu pitch kedua, yang maksudnya pitch ketiga. Jadi sudah 4 kali pemikiran ini kita bedah. Nah, makanya saya tidak lama-lama mungkin ya, mungkin setengah jam atau berapa menit lah gitu. Nanti kita diskusikan aja tanggapan dari kawan-kawan gimana tentang paradigma berpikir multidimensionalnya Musa Ash'ari. Ini memang salah satu pemikiran yang ada kalau di buku yang trilogi pemikiran Musa Ash'ari itu di buku pertama ya, di buku pertama. Nah, bukunya ini, buku yang biru kalau kawan-kawan ada yang punya. Di bagian ini, buku pertama ini ada 2 core pemikiran Musa Ash'ari, teologi integralistik dan paradigma berpikir multidimensional gitu. Jadi paradigma berpikir multidimensional ini core pemikiran Musa Ash'ari yang saya bahas pada bagian kedua. Oke, kita masuk sekarang. Jadi Musa Ash'ari itu membahas paradigma berpikir multidimensional itu berangkat dari manusianya dulu. Jadi yang menarik gini, kata Musa Ash'ari, manusia itu seringkali dalam paradigma pemikiran pendidikan kita misalnya, ya bukan hanya konteks Indonesia, secara nasional, internasional, biasanya berangkatnya dari manusia yang tidak lengkap. Nah, perspektifnya itu. Karena tidak lengkap, akhirnya perspektif tentang manusia juga tidak lengkap, kata Musa Ash'ari. Makanya kalau mau menyelesaikan problem, karena tema kita ini sekarang filsafat paradigma, filsafat multidimensional ini kan bagaimana memberikan solusi nasional, internasional, solusi kemanusiaan misalnya. Nah, kata Musa Ash'ari, manusia itu punya aspek yang lengkap. Ini yang harus kita lihat. Karena kelengkapan manusia ini juga akhirnya menciptakan problem juga yang lengkap juga. Problemnya juga kompleks gitu. Karena manusia itu kompleks. Nah, ketika membahas manusia,
Harus lengkap juga. Ada aspek jasad, physical, jasmani. Ada aspek hayat, psikologis. Ada aspek ruh, spiritual. Ada aspek nafs. Nah, nafs ini yang kata Musa Asy'ari nanti yang apa ya, sifatnya inklusif, merangkum semua aspek kemanusiaan, physical, intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, jadi ketika membahas manusia, harus lengkap ini, 4 aspek ini yang dibahas. Pijakannya ini. Kita lanjut lagi, nanti ada tugas-tugasnya. Kapasitas-kapasitasnya ini dia. Katakanlah ada kapasitas akal, penalaran, mental, emosional, kesadaran, ya intrapersonal dan interpersonal juga. Lalu ada hati, lalu ada physical, jasmani. Nah, ini mencakup semuanya dia. Harus dibahas, harus dikaji, sehingga ketika membahas manusia, 4 aspek besar ini dibahas. Nah, ini dalam hal hubungannya ketika manusia itu diberi mandat ya, diberi tugas oleh Allah. Musa Asy'ari ada 2 aspek besar, kata Musa Asy'ari. Jadi manusia itu sebagai khalifah, mandataris Tuhan dengan bekal potensi yang sifatnya kreatif, inovatif, dan berbagai pengetahuan konseptual secara maksimal. Ini khalifah. Khalifah ini subjek kreatif. Jadi manusia itu sebagai khalifah, sebagai subjek kreatif. Diberi bekal dengan 4 kapasitas tadi. Ya, jasmani, intelektual, fisikal, spiritual, psikologis, emosional. Dengan kapasitas-kapasitas ini manusia menjadi kreatif. Tapi kreativitasnya tidak boleh, artinya tidak boleh bebas nilai, diikat oleh manusia ini sebagai abdun. Nah, ini dia. Jadi pemikiran Musa Asy'ari ini ada di disertasi beliau yang sangat bagus sekali. Jadi ada subjek kreatif. Oh, ini kreativitasnya tidak ada batasnya ini. Batasnya apa? Batasnya maut, kematian. Nah, tapi kreativitas ini, subjek kreativitas ini diikat oleh sebagai abdun. Nah, abdun inilah sebagai hamba, subjek moral. Jadi subjek kreatif sebagai khalifah melaksanakan tugas-tugas yang sifatnya kreatif secara luas, seluas-luasnya untuk mengeksplorasi hukum. Nah, hukum ini ya hukum Tuhan, hukum alam, hukum akal sehat, hukum moral, keagamaan, atau juga ya sifatnya kemanusiaan. Nanti puncaknya untuk membawa hasil itu membawa kemaslahatan. Kemaslahatan, kebajikan, kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, kedamaian, kebahagiaan umat manusia. Dalam konteks duniawi dan juga konteks ukhrawi. Nah, saya lanjut lagi, agak cepat nanti kita masuk ke apa filsafat paradigma berpikir multidimensional itu. Nah, jadi gini, saya hubungkan paradigma berpikir multidimensional Musa Asy'ari itu saya bagi 2. Ada yang sifatnya saya konstruksi sebagai nalar peradaban, ada nalar kebudayaan. Nah, yang pertama ini Musa Asy'ari mencoba menggabungkan. Jadi manusia itu semuanya terkait nanti, terkait dengan ada aspek fisikal, ada aspek ruhani, ada aspek akal, ada aspek emosional, itu terhubung dengan 4 ini. Jadi spiritual itu agama transendensi, kata Musa Asy'ari. Jadi agama bukan agama yang sifatnya apa ya? Sifatnya hanya seremonial, sifatnya hanya ritual yang tanpa substansi, bukan. Tapi agama yang sifatnya substantif dalam bahasa Musa Asy'ari transendensi. Aspek spiritual, aspek keimanan, keyakinan yang betul-betul apa ya? Yang betul-betul membentuk perilaku manusia, begitu. Membentuk perilaku manusia, bukan hanya ritualistik, bukan hanya seremonialistik. Nah, yang kedua ada intelektual, ini dihubungkan dengan filsafat dan sains. Dihubungkan dengan filsafat, sains, ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya.
Lalu ada aspek mental emosional. Nah, ini wilayah agama filsafat. Lalu ada aspek fisikal. Fisikal ini aspek sains dan teknologi. Nah, manusia ini sebetulnya bisa mencakup keempat ini. Jadi aspek agama ada, keimanan, keyakinan, transendensi, ada aspek filsafat, sains. Nah, filsafat juga yang tidak boleh dilupakan. Intelektual manusia, ini kata Musa Asy'ari yang mencakup logika, estetika, dan etika.